Ada yang digendong tapi bukan bayi. Halo, assalamualaikum. Selamat siang semua. Video diawali dari si adek yang jeglek buka pintu karena dia tuh baru pulang dari sekolah setelah menuntut ilmu selama setengah harian. Dan hal pertama yang dia lakukan begitu sampai rumah yaitu nyari minuman dingin yang ada di dalam kulkas karena kata dia otaknya kepanasan di jalan. Ya seperti biasa lah ya, seperti anak pada umumnya. Kalau namanya anak-anak baru pulang sekolah tuh nyampe rumah langsung rebahan, main HP, nonton YouTube, nonton TV. Nah, kali ini mama punya kejutan buat dia. Barang ini nih sesuatu yang dia minta dari kemarin. Ngomong, terus minta beli ini. Dan karena mamanya belum ada waktu untuk nemenin dia ke toko, akhirnya kita beli secara online aja. Terus ini paket mendarat dengan selamat waktu dia masih ada di sekolah. Yang dia minta itu Al-Quran baru, karena memang Al-Quran yang lama biasa dia pakai murojaah itu udah mulai jelek. Ya biasalah ya, namanya anak cowok pasti kerapihannya agak kurang, dan kalau pakai sesuatu tuh pasti gerusak-gerusuk. Makanya cepet rusak Al-Qurannya. Nah loh, sekarang dia ambil Al-Quran dia yang lama karena mau tunjukin mana aja bagian yang rusak. Sebenarnya ini Al-Quran dulu belinya custom, ada foto dan nama dia. Tapi ya gitu deh, udah nggak kelihatan lagi gambarnya, alias pada ngeletek. Sebenarnya kalau si adek tuh juz 30-nya udah selesai dari kelas 2 SD kemarin. Nah sekarang dia lagi proses untuk menghafal juz 29-nya. Tapi memang agak lambat karena juz 29 kan memang panjang-panjang ya. Kita tinggalin deh si adek yang lagi happy buka-buka Al-Quran dia yang baru. Sementara sekarang emaknya mau mulai masak. Kalau kalian inget, waktu itu kan aku pernah beli ini labu bayi. Nah, belum dimasak sampai sekarang. Aku takut nanti dia di dalam kulkas aja tahu-tahu udah tumbuh jadi dewasa. Horor kan kalau tiba-tiba dia berubah bentuk jadi dewasa. Jadi ini lebih baik aku masak aja sekarang. Sambil disiap-siapin bumbunya. Nah, ini karena masaknya nanti mau aku campur teri, ya udah pasti dong. Aku ambil teri dulu di dalam wadah. Bahan masakannya sudah ready semua. Let's go kita masak. Jangan lupa tuh, tutup kulkasnya. Kalau nggak ditutup nanti itu kulkas melompong, isi di dalamnya pada kabur semua loh. Aku tuh kurang paham sebenarnya nama labu ini tuh apa sih? Aku taunya kalau beli ini namanya labu bayi. Dijulukin seperti itu mungkin karena ukurannya tuh segede anak bayi. Udahlah, nggak usah dipikirin apa namanya. Yang penting nanti kalau dimasak tuh hasilnya enak. Sebelum aku mulai masak sayurnya, aku mau goreng tempenya dulu ya. Sebenarnya paling enak tuh tempe yang bungkusnya daun pisang. Tapi karena nggak ada yang bungkus plastik juga boleh deh. Ini cuma aku bumbuin pakai masako, bawang putih bubuk, kunyit bubuk, sama ketumbar bubuk. Kalau ada yang ribet kok dibikin mudah? Kebalik ya, kalau ada yang mudah kenapa dibikin ribet? Yang penting nanti hasil masakan atau gorengan tempenya tetap gurih dan enak. Minyak yang aku siapin juga udah panas tuh, jadi nggak usah tunggu lama-lama ya, langsung aja cemplungin ini tempe ke dalam minyak panas. Sementara tinggalin dulu itu tempe, terus aku mau mulai eksekusi ini labu bayinya. Labu bayi dengan ukuran segini kemarin aku beli tuh harganya cuma 5.000. Wow, murah banget. Kalian tuh ada yang pernah masak labu ini nggak? Pokoknya ini labu kalau dimasak nanti teksturnya jadi empuk-empuk begitu deh. Ngomong-ngomong soal konten masakan, sebenarnya aku tuh nggak pinter-pinter amat bikin makanan atau masak sesuatu. Terus kenapa dong aku bisa percaya diri untuk bikin konten masakan harian seperti ini? Sebenarnya awalnya aku juga tuh yang nggak percaya diri untuk bikin konten masakan harian begini. Tapi beberapa orang keluarga yang ada di samping aku, terutama suami dan adik ipar aku tuh support banget kalau aku tuh bisa ngelakuin ini. Mereka yang selalu membersamai setiap karya-karya aku, apa yang aku lakukan. Yang awal-awalnya tuh kalau ngedit atau ngisi suara masih pakai suara yang lemes-lemes tanpa tenaga. Belum luwes sama sekali. Tapi pada proses perjalanannya, adik ipar aku tuh banyak banget ngeritik soal video-video aku. Mulai dari, "Ma, kok suaranya lemes sih?" Atau, "Ma, kok suaranya kayak baca puisi sih?" Tapi nggak apa-apa, aku happy sama kritikan dia. Dan pada akhirnya kan, berkat saran dan kritikan dari mereka, aku bisa terus belajar memperbaiki setiap karya atau video-video aku. Walaupun untuk dibilang berhasil tuh masih jauh panggang dari api, tapi aku sudah benar-benar menikmati apa yang aku lakukan sekarang. Aku yakin berhasil itu pasti butuh proses yang nggak sebentar. Ada fase jatuh bangun yang harus kita lalui untuk sampai ke atas. Dan mereka yang sekarang
sekarang sudah ada di posisinya dengan anteng, aku yakin kok pasti melalui proses apa yang kita lalui sekarang. Intinya mas sekarang jangan terlalu banyak mengeluh dan terus perbaiki apa yang jadi kekurangan dalam video-video kita. Biarkan semua proses berjalan melewati tahapannya, sehingga nanti kalau kita sudah sampai di atas dan berhasil, ini bisa jadi cerita kita untuk diceritakan kepada semua orang. Selamat makan siang, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan ya.